Apakah kalian ingin melihat gambaran kehidupan manusia purba Indonesia sejuta tahun yang lalu? Cobalah berkunjung ke Museum Sangiran di Sragen, Jawa Tengah. Di sana, kalian akan menjumpai benda-benda peninggalan manusia purba, seperti alat-alat dari batu dan tulang, serta diorama aktivitas manusia pada periode berburu dan mengumpulkan makanan. Dengan melihat benda-benda itu, kita akan memahami kehidupan awal manusia Indonesia berawal dari kehidupan yang masih bergantung pada alam. Periode itu disebut sebagai periode berburu dan mengumpulkan makanan. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas corak kehidupan manusia Indonesia pada periode berburu dan mengumpulkan makanan. Mari kita simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Periode praaksara dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai nirleka. Kata nir berarti tidak ada, dan leka berarti tulisan. Dengan demikian, nirleka dapat diartikan sebagai zaman ketika tidak ada tulisan. Meskipun manusia pada periode praaksara belum mengenal tulisan, mereka sudah menjalin interaksi sosial, mengembangkan kegiatan ekonomi, menciptakan teknologi dan budaya, serta mengenal sistem kepercayaan. Sulit bagi manusia modern membayangkan apa saja yang dilakukan oleh manusia zaman praaksara. Oleh karena itu, kita hanya bisa menganalisis pola kehidupan manusia zaman praaksara berdasarkan alat-alat peninggalan mereka. Kehidupan manusia pada periode praaksara mulai berkembang dari taraf sederhana menuju kompleks, seiring dengan kemampuan manusia dalam menggunakan akal pikirannya. Para ahli kemudian membagi periode praaksara menjadi 3, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, serta perundagian. Pada pembahasan kali ini, kita akan lebih fokus mempelajari kehidupan awal manusia Indonesia pada periode berburu dan mengumpulkan makanan. Periode bercocok tanam dan perundagian akan dibahas pada pembelajaran berikutnya. Simaklah pembahasan mengenai periode berburu dan mengumpulkan makanan berikut ini. Manusia pada periode praaksara hidup secara sederhana dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Periode ini berlangsung cukup lama dan disebut sebagai periode Pleistosen, yaitu sekitar 600.000 hingga 2 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi masih belum stabil pada periode tersebut, sehingga pola hidup manusia berpusat pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi alam. Manusia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berburu dan mengumpulkan makanan demi mencukupi kebutuhan kesehariannya. Oleh karena itu, periode ini disebut sebagai periode berburu dan mengumpulkan makanan, yang kemudian dibagi lagi menjadi 2 periode, yaitu periode berburu dan periode mengumpulkan makanan tingkat awal atau zaman batu tua, serta periode berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau zaman Mesolitikum atau zaman Batu Madia. Perbedaan antara 2 periode ini terlihat pada beberapa hal, seperti pemilihan tempat tinggal dan penggunaan teknologi batu yang dipakai. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam corak kehidupan manusia pada periode berburu dan mengumpulkan makanan. Antara lain, aspek kehidupan sosial dan budaya, aspek kehidupan ekonomi, aspek perkembangan teknologi, serta aspek sistem kepercayaan. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut. Pertama, kehidupan sosial dan budaya. Pada periode berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau zaman Paleolitikum, manusia menggantungkan hidupnya terhadap ketersediaan makanan di alam. Oleh karena itu,
Manusia hidup berpindah-pindah dan diselingi dengan pembangunan tempat tinggal, sementara menggunakan bahan-bahan seadanya di alam, seperti daun dan kayu. Pemilihan lokasi tempat tinggal juga mempertimbangkan ketersediaan sumber air, seperti di pinggiran pantai, danau, dan sungai. Oleh sebab itu, banyak situs manusia purba yang ditemukan di dekat sungai dan pantai. Contohnya, situs-situs di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, seperti di Sangiran dan Sambung Macan, yang terletak di Seragen, Jawa Tengah, Ngandong, yang terletak di Blora, Jawa Tengah, serta Trinil, yang terletak di Ngawi, Jawa Timur. Manusia pada periode ini biasanya hidup secara berkelompok dalam formasi kecil, yang terdiri dari 10 hingga 15 orang yang menjalin ikatan kuat. Dalam setiap kelompok, terdapat pembagian tugas. Laki-laki bertugas untuk berburu, sedangkan perempuan bertugas untuk mengumpulkan makanan, mengasuh, dan mengajarkan anak-anak meramu makanan. Tingkat kecerdasan manusia terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan ini turut mendorong perubahan pada kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan, tepatnya dari tingkat sederhana menuju tingkat lanjut. Perubahan tersebut diikuti dengan perkembangan pola kehidupan dan teknologi yang lebih maju. Ketika periode berburu dan mengumpulkan makanan memasuki tingkat lanjut di zaman Mesolitikum, perburuan binatang dan pengumpulan makanan masih bergantung pada kondisi alam. Akan tetapi, pada periode ini, manusia sudah berusaha menetap dalam gua secara tidak permanen. Biasanya, gua-gua tersebut akan ditinggalkan apabila sumber makanan di sekitar gua sudah mulai berkurang atau habis. Pada periode yang sama, ada pula kelompok-kelompok manusia purba yang bertempat tinggal di tepi pantai dan kehidupannya bergantung pada sumber makanan dari laut. Kedua, kehidupan ekonomi. Pada periode berburu dan mengumpulkan makanan, ketergantungan manusia terhadap alam masih sangat tinggi dan belum mampu mengolah sumber daya alam dengan baik. Oleh karena itu, pada periode ini, kegiatan ekonomi manusia hanya berpusat pada aktivitas berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia hidup dari makanan yang sudah disediakan oleh alam. Biasanya, pada periode ini, manusia bertempat tinggal di wilayah-wilayah seperti rawa, padang rumput, tepi pantai, dan hutan. Para ahli memperkirakan bahwa pada periode itu, manusia juga membatasi perburuan mereka di hutan lebat. Biasanya, mereka akan kembali ke daerah sungai setelah berburu, karena kondisi di hutan lebih berbahaya. Manusia pada periode itu sangat mengandalkan kemampuan berburu. Peralatan yang mereka gunakan masih sederhana, seperti tombak dan jerat. Mereka menggiring binatang masuk ke lubang agar mudah ditangkap. Apabila populasi binatang buruan menipis, mereka akan pindah ke daerah lain. Selain mengonsumsi binatang buruan, mereka juga mencari ikan serta mengonsumsi tumbuh-tumbuhan, seperti umbi-umbian, buah-buahan, dan dedaunan. Ketiga, perkembangan teknologi. Manusia pada periode berburu dan mengumpulkan makanan sudah menciptakan teknologi berupa peralatan untuk menunjang kehidupan. Alat-alat yang dipakai pada periode itu mengutamakan fungsi dan tujuannya, yakni untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Oleh karena itu, alat-alat yang dihasilkan masih terbilang kasar karena terbuat dari batu, kayu, dan tulang binatang. Berikut ini adalah beberapa contoh peralatan yang digunakan pada periode berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Pertama, kapak genggam. Kapak genggam merupakan alat dari batu yang diasah secara kasar menyerupai kapak tidak bertangkai.
Kapak genggam digunakan untuk menggali umbi-umbian, memotong, dan menguliti daging. Alat ini banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, seperti di Punung, Pacitan Jawa Timur, Ngandong, Blora Jawa Tengah, Sidorejo, Madiun Jawa Timur, dan wilayah pantai selatan Jawa Timur. Kedua, kapak perimbas. Kapak perimbas adalah batu yang runcing pada salah satu sisinya, dan ada kulit batu yang masih melekat pada pangkalnya. Kapak perimbas digunakan untuk merimbas atau menyiangi kayu, memecah tulang, dan dijadikan senjata. Alat ini banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, seperti di Punung, Pacitan Jawa Timur, Ngandong, Blora Jawa Tengah, Sidorejo, Madiun Jawa Timur, Lahat Sumatera Selatan, Kalianda Lampung, Awang Bangkal, Banjar Kalimantan Selatan, Cabenge, Sopeng Sulawesi Selatan, Sembiran, Buleleng Bali, dan Trunyan, Bangli Bali. Ketiga, kapak penetak. Bentuk kapak penetak mirip dengan kapak perimbas, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Alat ini digunakan untuk membelah kayu, pohon, dan bambu. Kapak penetak ditemukan di Punung, Pacitan Jawa Timur, Lahan Sumatera Selatan, Kalianda Lampung, Awang Bangkal, Banjar Kalimantan Selatan, Cabenge, Sopeng Sulawesi Selatan, Sembiran, Buleleng Bali, dan Trunyan, Bangli Bali. Keempat, pahat genggam. Bentuk pahat genggam mirip dengan kapak genggam, tetapi ukurannya lebih kecil. Alat ini berfungsi untuk menggemburkan tanah dan mencari umbi-umbian. Kelima, alat-alat dari tulang. Umumnya dibuat dari tulang binatang yang salah satu ujungnya diruncingkan. Alat-alat ini biasanya berfungsi sebagai mata tombak, harpun, dan mata panah. Peralatan ini digunakan untuk berburu binatang dan mencari ikan. Alat-alat dari tulang ini ditemukan di daerah Ngandong, Blora Jawa Tengah, dan Sidorejo, Madiun Jawa Timur. Keenam, alat-alat serpih atau flakes. Alat ini berupa batu pecahan sisa-sisa pembuatan kapak genggam yang dibentuk lagi dan ditajamkan. Alat ini berfungsi sebagai pisau untuk memotong daging dan mengupas umbi-umbian, sebagai gurdi untuk membuat lubang pada kulit, serta sebagai tombak untuk menusuk binatang buruan. Alat ini banyak ditemukan di Perigi dan Gombang, Kebumen, Jawa Tengah, Batu Tering, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur, Ngandong, Blora, Jawa Tengah, dan Sidorejo, Madiun, Jawa Timur. Alat-alat dari batu pada periode berburu dan mengumpulkan makanan tidak hanya menonjolkan satu fungsi tertentu, tetapi juga terkadang satu alat memiliki beragam fungsi sekaligus. Secara umum, alat batu dibedakan ke dalam dua fungsi utama, yaitu alat batu masif atau inti dan alat batu non-masif. Perinciannya adalah sebagai berikut. Alat batu masif atau alat batu inti. Alat batu yang termasuk kelompok ini antara lain kapak penetak, kapak perimbas, dan kapak genggam. Kapak-kapak ini digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan tenaga besar, seperti memotong, memukul, atau memecah batu, menggali tanah, dan membunuh binatang. Kemudian, alat batu non-masif. Alat batu yang termasuk kelompok ini antara lain alat serpih, bilah, dan serut. Alat-alat ini digunakan untuk aktivitas yang lebih ringan,
seperti menguliti hewan buruan, mengiris, menyayat, atau memotong benda-benda dalam ukuran kecil. Berikut adalah beberapa contoh peralatan yang digunakan pada periode berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pertama, mata panah. Pada periode berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut di zaman Mesolitikum, teknologinya sudah makin maju, meskipun alat-alat yang diciptakan masih menggunakan batu. Pada periode itu, batu-batu sudah diasah lebih baik, tetapi alat-alat yang digunakan masih sama, seperti kapak Sumatera, kapak pendek, dan batu pipisan. Alat-alat dari tulang dan serpi bilah juga mengalami perkembangan, seperti pembuatan mata panah bersayap, serpi bilah bergerigi, dan alat serpi. Kedua, kapak Sumatera. Kapak Sumatera terbuat dari batu kali yang pecah dengan sisi luarnya dibiarkan begitu saja, dan sisi dalamnya dikerjakan sesuai dengan keperluan. Alat ini digunakan untuk bercocok tanam, menghaluskan biji-bijian, membunuh hewan buruan, menumbuk serat pepohonan, dan sebagai senjata untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ketiga, kapak pendek. Kapak pendek berbentuk setengah lingkaran yang dibuat dengan cara menghantam dan memecah batu. Bagian tajamnya tidak diasah, berada di sisi lengkung lingkaran, dan berfungsi untuk memotong buah atau daging, membelah kayu, serta menggali tanah. Keempat, batu pipisan. Diperkirakan berfungsi untuk menggiling makanan dan menghaluskan bahan pewarna merah yang ditemukan bekasnya di batu tersebut. Pada periode ini, manusia sudah menemukan api. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh manusia pada periode ini sudah berkembang. Api digunakan untuk mengolah makanan hasil buruan dan umbi-umbian, sebagai senjata penghalau binatang buas, serta sebagai sumber penerangan. Api dibuat dengan membenturkan dua batu terus-menerus sampai menimbulkan panas dan menghasilkan api. Keempat, sistem kepercayaan. Pada periode berburu dan mengumpulkan makanan, manusia telah mempercayai adanya kekuatan di luar kemampuan dan kehendak dirinya, serta mempercayai kehidupan lain setelah mati. Pada periode ini, manusia menganggap orang yang telah mati akan tetap hidup di dunia lain, dan tetap mengawasi anggota keluarga yang masih hidup. Hal ini dibuktikan dengan sisa-sisa penguburan manusia. Bukti-bukti penguburan ini ditemukan di Gua Lawa, di Purbalingga, Jawa Tengah, dan Bukit Kerang, di Aceh Tamiang, Nanggro Aceh, Darussalam. Selain itu, di sejumlah gua, terdapat beberapa lukisan yang menggambarkan aktivitas perburuan, seperti lukisan seekor babi rusa dengan panah di bagian jantungnya. Ada pula lukisan-lukisan lain yang menunjukkan seni cadas berupa cap tangan berwarna merah. Lukisan-lukisan tersebut banyak ditemukan di gua-gua seperti di Gua Tewe, di Kutai Timur, Kalimantan Timur, Gua Leang-Leang, di Maros, Sulawesi Selatan, serta gua-gua di Kepulauan Maluku dan Papua. Menurut etnoarkeolog asal Belanda bernama H.R. van Heekeren, lukisan cap tangan ini menggambarkan perjalanan dari arwah-arwah yang telah meninggal dan seolah-olah sedang meraba-raba menuju alam arwah. Senada dengan argumen H.R. van Heekeren, Robert dan Gallis mengatakan bahwa lukisan-lukisan gua berkaitan dengan upacara-upacara penghormatan nenek moyang, upacara kesuburan, inisiasi, serta kemungkinan juga untuk keperluan ilmu perdukunan, seperti meminta hujan dan kesuburan atau memperingati suatu kejadian penting. Pada periode praaksara, manusia Indonesia
masih hidup secara sederhana, dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Kegiatan manusia berburu dan mengumpulkan makanan ini berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 600.000 hingga 2 juta tahun yang lalu, bersamaan dengan periode Pleistosen. Pada periode ini, manusia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berburu dan mengumpulkan makanan demi mencukupi kebutuhan kesehariannya. Oleh karena itu, periode ini disebut sebagai periode berburu dan mengumpulkan makanan, yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu periode berburu dan mengumpulkan makanan, tingkat awal atau zaman Paleolitikum, dan tingkat lanjut atau zaman Mesolitikum. Perbedaan antara 2 periode berburu dan meramu tersebut terletak pada beberapa hal, seperti pemilihan tempat tinggal dan penggunaan teknologi batu yang dipakai.